Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Saya Dani Wahyu Menggoro dan saat ini ada di Jogja dan kangen banget ya sama sahabat di sebelah saya, Andreas. Nah, kali ini kita ada kesempatan ngobrol nih tentang ya perkembangan tipis-tipis tentang politik ya. Terutama politik khususnya dengan organisasi masyarakat sipil deh kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Andreas, dengan pemerintahan baru seperti ini kita relevan nggak sih ada gitu? Ya masih relevan Mas Dani, tapi semakin termarginal. Kok bisa itu? Iya, karena banyak isu populis yang biasanya itu menjadi ruang para masyarakat sipil untuk berdiskusi dan berwacana, itu sudah mulai masuk dalam ranah kebijakan program mereka. Lalu yang kedua, ya isu-isu populis maupun isu-isu yang berkaitan dengan human right itu juga kita akan berhadapan dengan kawan-kawan lama kita sendiri. Jadi paling tidak mereka sudah tahu bagaimana teman-teman masyarakat sipil itu mensikapi situasi yang ada. Itu sih marginalnya. Kalau saya tangkap begini ya, kalau dibaca dari beberapa media asing, itu kan dianggapnya ini yang strongman gitu ya, leadership yang saat ini kan. Ya dia punya mau powernya besar ya, dan juga cara membangun koalisi kuasanya itu kan memang canggih kalau menurut saya. Ya jadi bisa merangkul semuanya, bahkan musuh-musuhnya juga masuk dalam kepemerintahan yang sekarang gitu. Ini kan kita harus memiliki semacam counter attack atau resep lain kan bagi organisasi masyarakat sipil di dalam situasi yang demikian hegemonik lah kekuasaan ini. Kalau dari pengalaman kita nggak sih menghadapi model kekuasaan yang begitu kuat gitu ya? Iya, saya pikir dinamika kekuasaan itu kan sudah kita hadapi beberapa model ya. Tapi menurut saya untuk yang rezim ke depan, saya pikir masyarakat sipil masih harus masuk dalam satu ranah ranah yang memang dia sendiri kadang-kadang galau. Itu yang menurut saya. Misalnya wilayah isu lingkungan, isu human right, isu demokrasi, dan juga isu-isu kemiskinan yang selama itu menjadi ranah wilayah-wilayah istilahnya wacana yang memang menjadi concernnya CSO. Nah, kenapa itu menjadi galau? Karena memang istilahnya teman-teman yang selama ini bisa saling menopang, misalnya kayak perguruan tinggi, para akademisi itu kan sebagian besar dulu sangat concern dengan isu-isu seperti itu. Tapi sekarang kayaknya juga harus mikir-mikir kalau harus berpihak pada isu-isu yang berbeda dengan kekuasaan saat ini. Tapi menurut saya ini tetap menjadi challenge bagi NGO atau masyarakat sipil, karena disinilah letaknya nanti teruji atau tidaknya posisi NGO itu memang berpihak pada kepentingan siapa. Karena kalau memang yang kita hadapi itu samar-samar, itu kan perannya juga samar-samar. Kalau sekarang kan sudah jelas harus bersikap bagaimana dan strateginya harus bagaimana. Itu yang kalau dipikir-pikir kan sesuai harapan deh. Iya. Harapannya itu kan ada semacam kekuatan yang sangat dominan, sehingga kita punya strategi posisi yang lebih jelas dibandingkan pemerintah yang sebelumnya. Ya kan lebih, ya kita bisa lihat ada baiknya dari sisi kemungkinan
kolaborasi, dialog. Tapi kalau dalam konteks ini, saya kok menangkap begini, Mas. Jadi situasinya itu kan memang dalam apa semacam geopolitik ya. Itu kan memang internasionalnya sendiri sedang apa kacau ya. Misalnya kemarin saya ada kegiatan donor itu DND, ya dia menyatakan bahwa dana untuk kegiatan-kegiatan NGO itu turun 50% di Jerman itu. Jadi ini mempengaruhi ya dukungan-dukungan internasional untuk NGO kan. Nah di sisi lain sebenarnya kan semua pihak gitu ya. Itu kan dengan kabinet 100 menteri kan itu esensinya semua pihak udah dirangkul. Iya kan, kita menjadi sesuatu elemen komunitas yang sebenarnya sangat ya kecil ya, dan suara juga makin kecil, tadi ruang itu juga makin kecil. Caranya gimana nih kita survival di ruang yang semakin sempit ini dan pengap. Jadi kalau kami sih masih melihat ada dua ruang yang itu merupakan wilayah pertaruhan gitu ya. Yang pertama itu isu krisis lingkungan itu masih menjadi ruang yang berbagai pihak tidak mempunyai klaim yang dominan. Jadi saya melihat misalnya contoh kita ngomong tentang degradasi lingkungan atau degradasi deforestasi dan sebagainya, itu semua itu bersifat netral. Hanya memang kadang-kadang kan persoalan yang muncul, keberanian kita itu saat ini tidak sekedar hanya berani, tapi memang butuh backup data dan analisis yang cukup kuat. Yang pertama, sehingga isu iklim, degradasi lingkungan, krisis dan sebagainya itu masih menjadi ruang yang kita bisa bermain bersama-sama. Apakah dengan demikian bagi organisasi masyarakat sipil itu kita harus semakin profesional ya, dalam pengertian di evidence base, risetnya benar, datanya benar, cara berkomunikasinya juga benar, itu baru ada peluang lah untuk apa memperoleh dukungan publik atau gimana gitu. Iya, karena sekarang mau tidak mau ya, apa yang kita suarakan, apa yang kita mau, itu kan akan menjadi sorotan publik. Dalam arti banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk mengekspos tentang kritik maupun posisi kita. Tetapi yang menjadi berat nanti adalah bagaimana sih sesungguhnya masyarakat itu juga berpihak pada isu-isu seperti ini. Karena masyarakat sekarang kan juga lebih pragmatis dan ya orientasinya berbeda. Kalau diajak berpikir agak sedikit kritis, itu ya agak sedikit ya mundur lah. Sehingga memang kita ini biar nanti isunya bisa menjadi pengikat ya, tanpa ada power yang bermain secara signifikan, tetapi tetap masyarakat juga akan menjadi member yang paling depan nanti. Kenapa? Ya pada saat misalnya ada kolusi terkait dengan eksploitasi kawasan hutan, tambang, ya masyarakat bawah inilah yang menjadi ujungnya. Kalau wacana sih bebas-bebas saja, tetapi pada saat benturan antara aparat keamanan dengan rakyat di bawah itu tetap belum ada solusinya ini. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap ya, si counter discourse ya, itu tetap harus dilakukan sebagai wacana tandingan bahwa tidak ada yang 100% benar di muka bumi ini kan, jadi tetap harus melakukan. Kalau zaman dulu kita disebut dinas gangguan, ya kan, dinas sebagai dinas gangguannya tetap terus dilakukan fungsi itu. Nah yang kedua sebenarnya konsolidasi ke grassroots ya, bahwa kita harus punya akar di
grassroots. Ini penting karena masyarakat yang memang dalam kondisi sulit, khususnya menghadapi persoalan-persoalan lingkungan maupun human right, ya sekarang tidak banyak bisa diharap dari, kalau dulu ada bahasa negara hadir, itu sekarang ya akan sayup-sayup lah hadirnya, bahkan akan hadirnya itu menjadi ancaman gitu. Negara hadir tapi menjadi ancaman buat rakyat di bawah. Makanya peran-peran masyarakat sipil itu menjadi signifikan pada kelompok-kelompok yang sifatnya rentan dan kecil. Sehingga jangan terlalu banyak diharap bahwa terjadi konsolidasi besar untuk melakukan perlawanan masif dan juga menjadi narasi tandingan yang bersifat besar gitu ya. Karena memang segmennya menjadi lebih kecil gitu. Dan bentuk solidaritas yang biasanya memang itu dijembatani oleh kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil, sekarang pun itu baru hanya sebatas jaringan-jaringan individu, jadi bukan sebagai suatu gerakan organisasi yang masif. Tapi bukannya lebih efektif seperti itu ya, menghadapi satu model negara yang kuat gitu. Karena kan kita hampir kalah di semua lini nih. Ya. Bahkan kemarin waktu ada acara di Jakarta dari kawan-kawan Rumi itu, saya mengutip apa yang disampaikan Gidip ya. Gidip menyampaikan bahwa sebenarnya yang disebut dengan masyarakat sipil itu jangan-jangan ada salah terjemahan ya. Karena civic ini kan sebenarnya warga negara, ini sebenarnya antara warga negara dengan pemerintah kan sebenarnya yang harus dikontrol, bukan masyarakat sipil namanya seolah-olah militer gitu. Ini kan gerakan warga sebenarnya yang harusnya dibangun. Seperti tuntutan seperti Dewan Anak untuk keadilan iklim gitu kan, itu sebenarnya model gitu kan, model bahwa warga kan itu punya hak loh untuk menyampaikan apa yang menjadi suara-suaranya gitu, mulai dari iklim, mulai dari kota yang ramah, Ya, macam-macam gitu. ya hanya memang kadang-kadang kan proses pengorganisasiannya itu yang masih setengah-setengah. Jadi memang kerja-kerja yang Mas Dani bilang profesional itu ya memang mau tidak mau, karena kalau hanya setengah-setengah sebagai aktivis misalnya, ya kita kan memang berjuang atas nama moral dan nilai gitu ya. Tapi pada saat sudah berbenturan pada satu sistem, itu kalau nggak profesional ya mundur gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan ini kan sekarang individu aja sebenarnya bisa mempengaruhi wacana kan. Kalau kita lihat di YouTube atau di media sosial gitu, misalnya dia mau anti Jokowi atau anti Prabowo segala macam, dia bisa menyuarakan apapun gitu, nggak tahu benar nggak tahu salah ya, tapi esensinya adalah dengan adanya medium baru ini, itu kan memungkinkan warga lebih aktif lagi untuk menyuarakan sebenarnya apa yang diinginkan itu, supaya pemerintah juga bisa melayani apa yang menjadi hak warga. Iya, kalau saya melihat kecenderungannya itu hanya sebatas bubble ya. Ya seperti durasinya hanya sebatas viral ya. Paling hanya berapa menit gitu. Di situ ya selesai. Karena itu hanya pada level itu tadi medsos yang diakumulasi gitu. Tapi menurut saya yang lebih jauh, proses-proses ini bisa menjadi media yang efektif jika memang terkoneksi dengan grassroots yang terorganisir. Kalau ini kan warga yang terorganisir dalam ya. Karena kalau banyak suara saya misalnya, walaupun saya didengar, tapi pada saat itu di belakang saya nggak ada basis yang jelas, mereka akan menganggap ya udah biarin aja ngomong sampai berapapun nggak ada masalah, asal dia nggak melakukan tindak kejahatan aja. Tapi menurut saya
suara itu akan efektif didengar jika dia terkoneksi dengan gerakan masyarakat yang memang terorganisir. Saya dalam satu struktur yang demikian powerful dan juga besar, itu kan problematiknya bukan di eksternal, maksudnya di internal mereka. Itu Iya, makanya kalau saya kan yang harus diadakan pada proses-proses pendekatan komunikasi dengan kelompok-kelompok istilahnya grassroots atau kelompok-kelompok marginal ini kan mereka sendiri kan harus mampu membangun sistem komunikasi yang efektif, karena rawan mereka terpecah belah itu karena memang sistem informasi yang ada di internal mereka sendiri nggak terkonsolidasi dengan baik, sehingga mudah sekali ada infiltrasi dari luar untuk mengacaukan apapun ya pilihan-pilihan perjuangan itu. Sehingga sekarang memang yang kalau kita bicara tentang bagaimana mengorganisir kelompok-kelompok seperti ini, ya salah satu yang paling dibutuhkan adalah komunikasi yang efektif di antara komunitas kelompok bawah ini seperti apa. Mas, saya kepikiran ya. Saat ini kan tadi disebutkan bahwa di beberapa isu besar itu memang tidak mungkin ada pemain utama lah ya. Seperti misalnya di krisis iklim, ya itu semua orang pasti nyerah karena itu situasinya sangat kompleks gitu. Nah, di dalam pilihan untuk melakukan perubahan ya, kalau kita merasa ini situasinya buruk dan kita ingin mengubahnya. Dulu saya ingat ya di beberapa partai progresif di Italia gitu, mereka tuh perjuangannya menjadi sangat mikro, misalnya tentang hak pejalan kaki di trotoar. Jadi trotoar itu harus betul-betul jadi ya hanya satu itu isu itu aja yang diperjuangkan untuk apa? Untuk warga itu. Apakah mungkin ya kita ambil itu sebenarnya sisinya sangat spesifik, ya tapi itu memungkinkan semua orang membangun jaringan yang kuat dan juga tidak bisa didebat karena itu kan memang tadi kan hak sepeda dan sebagainya sehingga setiap kota itu ada pergerakan-pergerakan yang progresif tapi ya unik-unik itu hak untuk nongkrong atau wilayah hijau gitu, itu mungkin nggak? Sangat mungkin karena memang trennya sekarang itu perubahan yang terjadi itu menjadi dahsyat karena memang harus dilakukan dari hal kecil yang istilahnya masih sulit dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil atau NGO itu adalah konsistensinya dan kesabaran sampai pada titik momentumnya. Jadi seolah-olah proses perjuangan itu walaupun sudah jelas ya spesifik, terukur dan sebagainya, tapi kalau kita nggak sabar momentum sampai pada kekuatan yang benar-benar dahsyat, ya sesungguhnya kurang hanya satu langkah sudah bubar karena kita merasa bahwa sia-sia ini sudah sekian lama mengorganisir kok belum berani untuk melakukan satu perlawanan dan sebagainya, akhirnya dari nol lagi bahkan minus gitu ya. Sebenarnya berarti pemilihan tema-tema perubahan itu mau tidak mau kan harus berkaitan dengan interesi masing-masing orang kan. Kalau kita karena di masa lalu sering kita melakukan sesuatu sebenarnya kita nggak ada konteks, saya hanya bekerja untuk isu ini tapi isu itu bukan isu saya ya kan. Ya, sebagai pekerjaan aja, sebagai proyek atau segala. Jadi proyeknya habis ya, makanya sekarang kalau kita melakukan satu orientasi ya, oke. Jadi kan gini, isu ataupun mungkin mimpi yang kita canangkan sebagai arah perjuangan, itu saya pikir itu juga dilakukan dan menjadi concern banyak orang. Pertanyaannya, apa sih yang membedakan cara kita mencapai itu? Nah, sekarang ini justru contohnya orang bicara tentang masalah adaptasi perubahan iklim. Saat ini semua orang itu ya orientasi pikirannya ke sana, nggak bertentangan itu.
Tapi pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya cara yang dilakukan oleh NGO dengan pemerintah, dengan misalnya dengan korporasi dan sebagainya. Caranya kalau sama, ngapain nggak bareng-bareng saja? Nah, itu yang saya lihat sekarang ini sering juga terjebak pada satu isu, tetapi dia nggak membangun sistem yang berkaitan dengan cara untuk mencapai itu sebagai satu model. Artinya sebenarnya adalah kalau caranya sama, lebih bagus kita kolaborasi kan? Iya. Kan yang tujuannya yang penting kan? Iya, tujuannya kan hampir semua itu sama. Ya, artinya untuk Di di sistemnya. warga, untuk lingkungan tertentu kan, bahwa kalau dalam konteks strategi sama ya kenapa nggak mau kolaborasi aja kan? Kecuali memang ada perbedaan yang prinsip signifikan, prinsip gitu ya, kita mau tidak mau memang harus membangun gerakan warga yang lebih luas. Nih, final nih. Apa nih bagi NGO 5 tahun lagi nih? Ya, saya masih berpikir bahwa NGO akan disibukkan dengan menjadi pencuci piring yang paling setia dari model-model pendekatan politik yang seperti ini. Ya, bahasa sering orang menyebut sebagai otoriter yang berwajah populis. Jadi itu akan berdampak sangat berat buat masyarakat, khususnya kelompok marginal. Dan itu akan juga berdampak terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup. Itu masih besar perjuangan yang harus dilakukan di ruang ini. Kalau yang lain tambahan sebelum kita tutup, sebenarnya salah satunya ini kan satu krisis yang lain, itu krisis leadership oposisi kan. Jadi kita nggak punya oposisi yang juga sangat strong gitu di dalam situasi ini. Gitu kan? Kalau saya sekarang justru malah nggak terlalu concern dengan persoalan leadership ya. Karena orang sekarang ini cenderung merasa dirinya ini sudah menjadi leader-leader yang hebat gitu. Yang menjadi berat sekarang ini adalah bagaimana mengkoneksikan antar orang-orang ini yang mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama itu dengan cara yang berbeda dan sebagainya tadi itu terkoneksi supaya lebih efektif gitu. Karena yang mengkoneksi kalau dulu-dulu itu memang leader itu efektif mengkoneksikan. Tapi sekarang menurut saya kondisi masyarakat kita itu sangat cair. Jadi leader itu saya memperhatikan malah nggak begitu efektif. Hanya klaim aja misalnya leader keagamaan, leader adat dan sebagainya. Menurut saya itu hanya simbol lah. Tapi real power dia itu ya mudah didegradasi. Maka buat saya sekarang itu justru bagaimana NGO mampu menjadi pengrajin, mengkoneksikan leader-leader kecil-kecil itu tadi, tetapi diberi muatan yang jelas dan sabar. Terima kasih Mas Andreas untuk obrolan siang ini. Kawan-kawan di channel Kelas Kreatif ini keren ya, kita sempat ngobrolin sebenarnya tipis-tipis soal politik organisasi masyarakat sipil, kaitannya dengan perkembangan bagaimana kita memiliki pemimpinan nasional yang baru, juga pemerintahan yang baru yang sangat kuat, dominan, dan juga tadi populis ya, sehingga kita tidak punya ruang seolah-olah kalau kita berbeda itu menjadi sesuatu yang organisasi masyarakat sipil itu punya pekerjaan rumah yang panjang ya untuk bisa kembali mewujudkan peran-peran utamanya untuk menjadikan semacam critical mass yang selalu kritis pada situasi yang memang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan kita bernegara. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Oke.